Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jasa kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang melimpahkan anugerah yang luar biasa pada kita semua, sehingga insya Allah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, meneruskan jasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah, insya Allah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang Robbaniyatud dakwah. Robbaniyatud dakwah itu artinya apa? Yaitu dakwah yang mentersibghah ya oleh mabda atau nilai-nilai Robbani. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Seseorang yang mempunyai ya sifat daripada Robbaniyun, inilah nanti orang itu senantiasa berinteraksi dengan Quran dan senantiasa mereka itu yang mempunyai potensi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, arti Robbani itu yang pertama yaitu adalah ma'iyatullah. Yaitu mempunyai sifat senantiasa membersamai ya, apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kayak pengajiannya NH Ainun Najib itu adalah ma'iyahan. Itu dari kata ma'iyatullah tadi. Ya, ma'iyahan itu ya segala sepak terjang kita harus senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti yang kedua yaitu fi hifdzillah. Fi hifdzillah, yaitu berada di dalam ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang Robbani itu adalah orang yang berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah fi riayatillah. Fi riayatillah. Mereka senantiasa berada di dalam riayah. Riayah itu adalah pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi itu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua itu mereka mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan kemudian yang ketiga mereka di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang seistimewa ini pasti dia mempunyai muwasafat atau sifat-sifat tertentu. Sehingga tidak mungkin ya, ada orang tiba-tiba merasa diawasi Allah itu tanpa ilmu. Ya benar, al ilmu itu pasti melahirkan khasyah. Alamatul insan khaufu minar rahman. Alamatul iman khaufu minar rahman. Jadi kalau tanda daripada iman, mereka itu pasti takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mereka takut, enggak mungkin meroyak gitu. Enggak mungkin mereka itu nyolet, enggak mungkin mereka itu kemudian gosok. Enggak mungkin mereka itu kemudian melakukan sesuatu yang curang. Karena apa? Jujur. Alaikum bisyirki. Kamu harus jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah antum semua pada Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as shadiqin. Maka bersamalah dengan orang-orang yang sidq. Kalau orang yang sidq pasti mereka itu akan jujur. Syarikat Islam itu ketika didirikan itu antusiasme umat luar biasa. Sehingga 1918 ketika ada orang yang menghina Nabi, mereka bangkit ya kemudian memprotes pemerintah Hindia Belanda. Tapi hanya dalam jangka 2 tahun saja mereka kemudian sudah pecah menjadi 2, SI merah dan SI hijau. SI merah yang dipimpin oleh Alimin, namanya Joyo Ngalimin gitu ya. Itu adalah ketua ya, Serikat Buruh Pelabuhan dan Laut itu yang ada di ya, Jawa Timur. Kelahiran ya,
Yaitu dulu di Klaten namanya Kali Kebo namanya, terkenal dengan Joyo Ngalimin, dengan pasukannya yang membuat orang itu jadi takut. Ini Alimin ya. Ini kemudian menggerakkan itu berbagai macam gerakan setelah dia pecah dari SI. Mendirikan SI Merah itu di Semarang. Kenapa kok pecah seperti ini? Sedangkan dia itu sejak kecil, yaitu berada di dalam pendidikan Islam. Karena ketika dia dalam waktu muda, ya dia bertemu dengan Snefrit, seorang tokoh komunis internasional. Kemudian menjadi mentor atau murabinya waktu itu ya. Sehingga akhirnya kemudian seluruh nilai Islam itu bisa dibalikkan. Bahkan nanti kemudian ya dia menggerakkan pemberontakan 1926 yang membuat dia harus dibuang oleh pemerintah ya Belanda pada waktu itu. Dibuang ya di Singapura. Tapi dia kemudian ikut kepada Komintern, komunis internasional. Mendidik kader komunis yang ada di Vietnam, di Kamboja, di Filipina. Bahkan dia ikut perang dengan tentara merah itu di Cina. Berarti pengalamannya sangat luar biasa. Ini ma'asyiral muslimin ini dari Islam kemudian ya berubah menjadi seorang yang ateis. Kenapa berubah seperti itu? Karena dakwahnya sudah tidak robani tadi. Mungkin jilbabnya bisa robani ya. Kan ada merek jilbab itu apa? Robani. Tapi kalau kemudian watak, maukif atau karakter itu yang tidak bisa berubah. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diriayai atau dipelihara oleh Allah, merasa diberikan pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama karena mereka mempunyai sifat apa? Al-ikhlasu liwajhillah. Mereka itu kemudian ya al-ikhlas liwajhillah. Karena mereka itu orientasinya hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mengharapkan dunia. Karena orang robbaniyun itu adalah orang yang senantiasa orientasinya kepada ketuhanan, pada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin an ibudullaha wajtanibut taghut. Maka Allah itu membangkitkan para rasul, rizalahnya cuma satu, yaitu apa? An ibudullaha wajtanibut taghut. Yaitu menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi ya semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melahirkan apa? Yang namanya keikhlasan. Kemudian yang kedua, dawamul madadillahi ilallahi azza wa jalla. Mereka itu kalau nyuwun pitulungan itu hanya pada Allah. Wa idza sa'ata mas'alillah. Apabila mereka itu memintanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mereka itu memohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka ikrar setiap hari itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mereka sudah berikrar seperti itu, maka mereka tauhidnya itu sudah bundar, dundung begitu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya repot nanti. Karena dunia itu kan penuh dengan tipuan. Berapa banyak orang yang tertipu dengan wanita? Berapa banyak orang yang tertipu dengan pria? Istrinya Samson, oh ya Samson. Kan ada Delilah, ada filmnya itu ya Samson and Delilah. Itu kalau filmnya Susana itu ya, dan Krus Sangga itu. Di mana dalam film itu dikatakan ya bahwa Samson itu dikhianati oleh istrinya. Karena apa? Bujukan daripada raja. Jadi Rasulullah dalam hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar, beliau menceritakan semua nabi itu membawa umatnya. Nabi Musa umatnya itu sepanjang mata memandang. Bahkan kemudian Nabi Isa juga umatnya sangat banyak ya, sepanjang mata memandang. Umatnya Rasulullah itu berkali-kali lipat ya, sepanjang ya mata memandang, madal basar. Tapi ada Nabi itu yang kundang, kantung dewean. Ya, rambutnya panjang, pakai pedang dari rahang unta, dia itu berjalan tanpa pengikut sama sekali. Siapa itu? Nabi Sim'un. Atau Sam'un, atau Nabi Samson ya, dalam bahasa Latin. Jadi ma'asyiral muslimin, jadi Nabi itu ada yang bukannya gagal berdakwah, enggak. Tapi musuhnya memang berat semua. Karena setiap hari itu dia harus beribadah ya, sampai ibadahnya itu dihitung Rasul itu 83 tahun.
siangnya untuk berpuasa, malamnya itu untuk kemudian ya untuk sholat malam, ya, dan kemudian ya aktivitas sehariannya itu jihad di jalan Allah. Satu orang melawan 1000 musuh setiap hari. Kira-kira antum nek uripe ngono kuwi bisa menikmati hidup apa enggak? Akhirnya para sahabat itu kemudian, ya Rasulullah, ya apa saya bisa beribadah kayak Sim'un ini? Ya yang ibadahnya sangat berat. Maka Rasulullah mengatakan kamu bisa beribadah ya seperti itu kalau kamu kemudian memelihara 10 terakhir bulan Ramadan. Sama ya. Kualitasnya dengan ibadahnya Syam'un. Tapi ma'asyiral muslimin, ujung-ujungnya apa? Beliau dikhianati oleh pasangannya. Bahkan kalau antum kemudian melihat Nabi Nuh pun ternyata oleh istrinya itu juga kemudian istrinya berkhianat. Nabi Lut juga berkhianat. Jadi hampir semua para nabi pun ketika menghadapi banyak sekali cobaan, mereka cobaannya tidak main-main aja. Dari suami, dari istri, bahkan Asia binti Mudahim itu malah suaminya itu Fir'aun. Tapi beliaunya masuk surga. Karena itu kalau kita hidup kemudian loh, bojoku kok gak koyok Siti Khadijah dan sebagainya, itu nggak usah ngersuloh. Karena kalau dalam sebuah perkataan ya ahlu hukama itu mengatakan al-mar'atu madrasatul auliya. Jadi wanita itu madrasahnya para aulia, wali-wali Allah. Semakin galak bojone, semakin cepat menjadi wali Allah. Semakin antum kemudian itu berdoa, semakin cepat dikabulkan. Karena apa? Melatih sabar. Tapi ini istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh itu baik tampilannya. Tapi di belakangnya ternyata menikah. Nah, ini jangan repot ini, karena nggak kelihatan ya unsur daripada keburukannya tadi. Isone apa? Ya sabar doa. Nah itu ya man sabara wa yasbir, barang siapa yang sabar kemudian melipat gandakan kesabarannya, pasti Allah yusabbirullah. Pasti Allah akan memberikan kesabaran. Jadi sabar itu harus latihan ngempet itu lah. Karena itu ya dalam kitab Nasaihul Ibad itu kalau antum pengen latihan sabar itu ngemut Putra Wali. Di depan cermin antum harus pasang muka datar, kemudian antum remus Putra Wali. Kalau antum berkerut sama sekali itu sudah awal kesabaran. Coba nanti dipraktekkan di rumah. Itu adalah kalau brebes, itu kepahitan hidup ya itu. Ya, kalau brebes, ya kepahitan hidup itu seperti itu. Ya, karena itu ikhwani fillah, maka seorang Rabbani itu adalah orang yang hanya minta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu ya istighal bi uyubin nafsihi wala istighal bi uyubil akharin. Yaitu sibuk dengan aibnya sendiri dan tidak sibuk dengan aibnya orang lain. Ini kebanyakan mereka gagal di sini. Jadi orang Rabbani itu ya, dimanapun mereka berada itu ngurusi awake dhewe. Tanda-tanda daripada ikhlas itu apa? Ittihamun nafsi. Mereka itu menuduh diri mereka sendiri, tidak pernah menuduh orang lain. Jadi kalau antum tuh pengen tahu dakwah antum itu benar apa enggak, amaliyah antum itu benar atau enggak, mauqif, watak atau perilaku, suluk, akhlak antum sudah baik atau enggak, kira-kira kita menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Cuma itu doa. Sesederhana itu. Meskipun ilmunya sundul langit, kok menyalahkan orang lain, wah itu namanya peret. Apa itu zong berarti? Amal solehnya masih belum terbentuk. Karena itu kalau seseorang itu kemudian, karena apa akhirnya? Sitatul ahma, sitatul asya, tuhbitul amal. Ada 6 hal itu akan merusakkan amal semuanya. Yang paling nomor 1, number 1 apa? Yaitu adalah insikhol bi uyubil akharin. Kalau mereka itu sibuk dengan aibnya orang. Coba kalau antum melihat di YouTube ya, atau kemudian di media massa, kalau ada seorang tokoh yang keliru, ya, bukannya kemudian ya kita itu meredam, malah ngetrek-ngetrek.
Dengan alasan apa? Supaya kemudian orang tahu tentang kesalahannya. Sedangkan di dalam adab Islam, bilang, orang itu kalau keliru itu harus diingatkan. Dan mengingatkannya bagaimana? Yaitu secara diam-diam. Bayangkan ya. Kalau antum itu menganggap saudara antum itu beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau mengingatkan kita itu harus secara siriyah, secara diam-diam. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu memberikan nasihat ya kepada orang lain di depan umum itu sama dengan mencaci maki dia di depan umum. Amin ya. Jadi kalau antum itu memberikan nasihat pada orang itu secara terang-terangan, enak sing delok wake, supporter wake, itu bukan memberikan nasihat tapi malah ya membuat orang itu akan menjadi malu. Kalau malu dia resisten lagi bilang. Kalau resisten mesti akan membalas dia. Kalau membalas akhirnya apa? Tanazuk, pasti konflik. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazalu fatafsalu wa tadhabarihukum wasbiru innallaha ma'as sabir. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu kemudian berhadapan dengan siapapun, baik itu di medan keluarga, ataupun itu kemudian di hubungan masyarakat, atau dalam keadaan berperang sekalipun. Idalakitum fi'atang wasbutu. Maka antum harus mempunyai sifat sabat, kokoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tumuleh ke kanan, enggak tumuleh ke kiri, tetap istiqomah. Wadhkurullah, senantiasalah antum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum berzikir, ya la'allakum tuflihun, pasti antum akan mendapatkan kemenangan. Caranya bagaimana? Wa atiullaha wa rasul. Antum harus taat pada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u. Jangan tanazuk. Tanazuk itu apa? Berselisih. Wa fatafsalu. Kemudian apa? Saling cekcok, saling bertengkar. Wa tadhabari hukum. Akan hilang seluruh daripada kekuatan kamu. Wasbiru, maka sabarlah. Nah, ujung-ujungnya kan kita harus bersabar, innallaha ma'as sabir. Jadilah antum menjadi orang-orang yang sabar. Ya, karena apa? Allah itu menyukai atau membersamai dengan orang-orang yang sabar. Sabarnya sampai apa? Sampai Allah menurunkan kemenangan. Orang turun-turun, ya sabar terus. Man sabaro zafiro. Barang siapa yang sabar pasti akan mendapatkan kemenangan. Kalaupun hasil di dunia itu tidak muncul, tapi hasil di akhirat itu pasti hasil muslim. Karena itu kenapa orang Palestina ketika kemudian mereka disuruh untuk pindah di Sinai atau diberikan mukhayyamat ya, atau diberikan perkemahan atau tempat untuk transit itu oleh orang-orang asing, mereka tidak mau. Karena apa? Mesti ngapusi mereka. Sabra dan Satila mereka diberikan di ya, Lebanon, ujung-ujungnya apa ya dibantai gitu, 3.000 orang dalam satu hari. Ya, di Suriah mereka juga begitu, musim dingin dibiarkan saja, seluruh akses dari Turki itu dicegat semua, sehingga akhirnya apa? Mereka banyak yang meninggal karena musim dingin yang sangat ganas sekali di daerah ya Syria Utara. Tapi setelah itu menang kemarin oleh Ahmad Syarok kemudian diberikan perlindungan. Tapi ala kulli hal ketika mereka itu manut kepada kepentingan asing, ujung-ujungnya apa? Perusahaan yang luar biasa. Tapi mereka tidak mau melihat yang seperti itu. Ya bangsa-bangsa Arab sekarang sudah tidak peduli karena mau wedi sampai bosi. Ya mendak. Ya, bosnya besar itu kan ya senantiasa mereka itu mengawasi ya kepada negara-negara Arab. Karena itu ma'asyiral muslimin, maka orang itu kemudian kalau bersabar ya bersabar itu. Toh nanti mereka yang menderita, mati dalam keadaan terzalimi, mereka nanti akan mengadukan satu persatu, ya orang-orang yang zalim itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, ya benda, diadukan satu persatu nanti oleh orang yang ya, terzalimi tadi. Ya, moga-moga kita tidak termasuk orang-orang yang cuek tadi. Wa malam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Orang siapa yang tidak ihtimam ya, kepada saudara yang lain, walaisa minhum, bukan termasuk golongan kaum muslimin. Minimal kita ihtimam, jaga mulut kita, hifdzul lisan kita untuk mencaci maki orang yang terzalim.
Adab itu saja sulit untuk dilakukan. Malah kemudian dijadikan wacana, dijadikan diskusi, dijadikan macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Ya kezaliman merajalela sampai sekarang. Nah, karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka sifat daripada orang yang robani itu sibuk dengan aibnya sendiri, kemudian ya tidak sibuk dengan aibnya orang lain. Kemudian yang keempat, ini rada wabot nah ini. Yaron nasa kuluhum qad naja wa yaron nasahu qad halak. Dia melihat orang lain itu mesti selamat. Tapi kalau melihat dirinya sendiri mesti celaka. Kira-kira antum kalau melihat kaum muslimin sekarang kira-kira sifatnya yang kebalikan dari ini kan? Ya, merasa dirinya yang paling selamat, sedangkan orang lain keliru kabeh. Itu bukan robani ya gitu. Itu robaninya pasti jilbab betok itu. Karena sifat robani itu apa? Yaro nafsahu qad halak. Dia melihat dirinya itu adalah orang yang paling celaka. Karena apa? Membuat dia menjadi adab asar gitu. Menjadi apa? Tidak sombong. Karena yang menghancurkan amal itu apa? Sombong, sum'ah, dan kemudian ujub. Ini tiga penghancur amal yang paling dahsyat. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Ya, jadi kesombongan itu adalah selendang Allah. Barang siapa yang memakainya pasti akan menghancurkannya. Berapa banyak orang yang sombong, ya kemudian dibinasakan oleh Allah. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, ujung-ujungnya apa? Yang nyungsep ke Laut Merah. Pemilik Titanic mengatakan, ini kapal yang tidak akan bisa tenggelam. Ya meskipun ya menghadapi badai yang paling dahsyat, alah kegesrek. Gunung es dikit saja, langsung tenggelam. Ada presiden Brazil itu ketika menang tidak ada yang bisa melebihi suara yang saya peroleh dalam pemilihan di Brazil. Bahkan Tuhan pun pasti tidak akan bisa ya membantu oposisi itu untuk menang. Sesok mati ya gitu. Jadi tidak ada orang yang kemudian punya sifat sombong itu bisa hidup di dunia karena penyakit yang mematikan yaitu adalah yang kibriyaun yaitu adalah sombong, kemudian sum'ah besar kepala, kemudian ya ujubun ya atau ujub yaitu adalah merasa amalnya yang paling benar. Karena itu seseorang yang robbani itu melihat dirinya itu adalah orang yang paling salah. Dengan orang lain itu dianggap orang yang paling selamat. Sehingga kalau kita mempunyai mauqif atau sifat seperti ini, maka kita bisa selamat lagi kita. Karena apa? Hati kita itu menjadi hati yang kolbun salim. Hati yang resik terus. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan ujian? Suruh nyembelih Ismail. Supaya apa? Seluruh daripada ya, kebesaran duniawinya itu kemudian hilang dengan apa? Pengorbanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala pada puncaknya. Tidak mengorbankan apapun, bahkan mengorbankan anaknya. Karena kalau Nabi Ibrahim itu mengorbankan unta, setiap hari dia berinfak unta. Kalau dia disuruh untuk mengorbankan kambing, setiap hari kambingnya itu memenuhi lembah yang ada di daerah Kan'an. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau makan, dia naik di atas gunung, berjalan ya sampai hampir 1 mil, 22 kilo, dan kemudian menyeru orang untuk makan bersama. Di Ibrahim Khalil itu dia mempunyai rumah, namanya rumah Ibrahim, Baitul Ibrahim, yang pintunya itu di depan dan di belakang. Jadi semua orang boleh makan di situ. Jadi kalau Nabi Ibrahim makan, maka seluruhnya itu harus ikut makan semua. Jadi kalau disuruh untuk berkorban berkaitan dengan ternak, setiap hari dia berkorban. Maka kemudian cobaan yang paling besar apa? Yaitu adalah cobaan dengan mengorbankan anaknya. Wazalika bala'un azim. Itu merupakan bala atau cobaan yang paling besar sekali. Tapi dilakoni juga oleh Nabi Ibrahim. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya ruhul badli wa tadhiyah, ruh daripada rasa berkorban itu yang dimiliki oleh para robbaniyun tadi. Karena kalau ini tidak dimiliki, karena orang robbaniyun itu ada orang yang senantiasa mempelajari Quran dan mengamalkannya. Kalau antum lihat pada Ali Imran 96, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu rabbaniyuna bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah antum menjadi orang robbani. Sifatnya bagaimana? Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
Nanti Ali Imran 146 itu ditandaskan lagi wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyuna katsir. Maka pengikut para nabi yaitu kaum ribiniyun atau orang robani itu jumlahnya banyak. Sifatnya apa? Wa ma asabahu wa ma wahanu lima asabahum fisabilillah. Mereka itu orang yang tidak mempunyai sifat wahan. Wahan itu apa? Kira hubud dunia wa karahiyatul. Sekarang orang itu juga begitu. Banyak sekali yang mereka itu menderita hubud dunia. Ujung-ujungnya apa? Hancur. Nah, antum bisa melihat yang mengejar dunia itu orang NTE. Mereka menghabiskan seluruh uang itu untuk pilkada. Ujung-ujungnya mau kalah ya edan. Ponorogo itu malah telanjang jalan-jalan itu. Karena apa? Ya, habis semua hartanya. Berapa banyak orang yang main proyek, ujung-ujungnya apa? Ya kolab. Jadi sekarang Bitcoin itu kan sudah diciptakan oleh Amerika. Berapa banyak kita yang kemudian terjebak di dalam Bitcoin kan? Kalau kemudian ada krisis, Bitcoin itu dianggap tidak terkena krisis. Orang-orang beralih dari emas ke Bitcoin. Sebenarnya translokasi mereka dari emas ke Bitcoin sudah direncanakan. Jadi kalau ada krisis energi, maka mereka bingung menyimpan hartanya, mereka diadai supaya hartanya itu bisa dikeruk ya oleh elit global. Caranya apa? Membentuk yang namanya Bitcoin. Ini kan sempurna sekali kan? Jadi nanti yang ada apa? Masyarakat yang kaya raya, kemudian masyarakat yang miskin sekali. Ya, kemudian masyarakat middle age tidak ada lagi nanti. Ya, masuk ke dalam orang yang miskin semua nanti. Karena apa? Harta, properti, aset terampas semua. Lewat apa? Permainan daripada saham, Bitcoin, ya surat berharga dan macam-macam. Karena itu ikhwanifillah, inilah yang namanya jebakan dunia ya begitu. Pengennya mencari yang banyak, ujung-ujung apa? Ya bangkrut. Ini adalah sifat ya robbaniyun itu adalah mereka itu wama wahanu lima asobahum fisabilillah. Wala du'ufu, dan mereka itu tidak lemah. Wama du'ufu, mereka itu adamu du'fi, mereka itu tidak lemah. Lemahnya bagaimana? Ya mereka itu kemudian ketika menghadapi sesuatu, daya tahannya itu luar biasa. Kayak pasukannya Tolut ya, ketika diuji dengan binaharin, ya dengan menggunakan ya sungai, barang siapa yang ngokop banyu itu hanya sekedarnya saja, maka dia selamat. 70.000 akibatlah pasukan. Itu tinggal berapa? 313. Bayangkan ya. 70.000 pasukan yang akan melawan tentara Jalut, Goliat, orang masyarakat ya, suku Amalik ya. Kalau di dalam Injil namanya Amalik. Ya, kalau dalam Islam namanya Kan'aniyun. Itu adalah masyarakat keturunan daripada Samud. Samud itu apa? Orang yang menjadi azab oleh Allah, kaumnya Nabi Soleh. Itu ketika mereka diazab oleh Allah karena membeleh onta itu, fa'aqaruha wadamdama alaihim rabbuhum bidambihim wasawaha, mereka pindah semua ke arah utara menuju ke Palestina dan mereka menguasai karena badan mereka besar-besar. Namanya bangsa Kal'aniun. Dan mereka ketika menguasai itu pasukannya banyak, persenjataannya lengkap dan mereka itu mempunyai ya pasokan senjata itu unlimited tanpa batas. Pasukan daripada ya Tolut itu jumlahnya ribuan, 70-an ribu. Tapi diuji tinggal 4.000. Yang 4.000 diuji lagi tinggal 313 seperti pasukan Badar. Yang membaiat Imam Mahdi kan 313. Yang kemudian juga memenangkan perang Badar 313. Pasukannya Tolut yang memenangkan perang juga 313. Tapi kalau kapak Wiro Sableng 212. Itu ya ini Wiro Sableng dengan apa? Wah, kemenangan kaum muslimin itu beda. Karena yang menciptakan Wiro Sableng ini Bapak Vino Bastian yang memerankan Wiro Sableng sekarang. Jadi ikhwanifillah azakumullah wa iyyakum. Jadi pasukannya yang sedikit kami fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Jadi kaum yang sedikit itu bisa mengalahkan kaum yang banyak karena apa? Izin Allah. Meskipun jumlahnya sedikit.
Tapi mereka kemudian wama dha'ufu, tidak merasa lemah. Nuwun sewu, ketika Nabi Daud itu berperang, matanya itu juling gitu. Badannya kurus, penggembala kambing lagi. Dan ketika kemudian Nabi Samuel itu diperintah untuk memilih pasukan untuk melawan Jalut, itu semua pasukan yang perkasa itu diurapi. Kalau mereka itu diurapi itu dikasih kayak minyak wangi itu. Kalau ngeledek itu berarti panglimanya. Itu semua dari 12 suku itu diurapi semua oleh Nabi Samuel, semuanya tidak ada yang berhasil. Adanya perkasa, kekuatannya luar biasa. Mereka mempunyai ahli bela diri yang luar biasa. Kok kersane ngalah? Tiba-tiba Nabi Samuel itu melihat ada domba yang terpeleset. Tiba-tiba ada anak muda yang ceking, kerempeng, rodok kero lagi. Itu menolong. Anak domba tadi kemudian diseberangkan di tepi sungai. Nabi Samuel akhirnya terkesiap. Wah, ini mungkin pilihan Allah ini. Kok saya dipalingkan ke arah situ. Akhirnya beliau memanggil Nabi Daud, kemudian diurapi, ternyata benar. Dan dipasangkan ya apa itu zirah perang sama helmnya ternyata pas. Jadi kuru dasar gede ini yang bilang. Ketika dipasangkan ternyata pas. Akhirnya apa? Dia disuruh maju. Bani Israel itu yang kemudian melihat ya pemimpinnya yang perkasa saja, yang mereka itu gagal untuk kemudian menjadi fit and proper test oleh Nabi Samuel kan ya. Ini ada fit and proper test. Semuanya 12 itu gagal semua dari 12 suku. Ini tiba-tiba milih orang-orang yang kurus, ceking, orang jaya ini, bahkan ketika budal itu harus ngerengek pada bapaknya. Kan apa? Malah lele, gue jadi yo angon wedhus ae lah. Misane ya ben saudara-saudaramu yang berangkat besar-besar itu. Awakmu itu kuru yang kono iso perang opo. Tapi kemudian Nabi Daud ya berkeras hati untuk kemudian ikut. Ternyata benar, ya dia diberikan berkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan menggunakan manjanik, ya. Manjanik itu pelintengan yang diuncar-uncarkan. Karena dia menemukan batu Ibrahim, batu Ishak dan batu Yakub. Yang batu itu menghampiri dia, ya, wahai Daud, ya, ambillah aku untuk membunuh Jalut. Ya, batu Ibrahim mengatakan itu, batu Ishak, batu Yakub mengatakan itu. Maka dengan batu itu, ya, ketika ditembus dengan manjanik, maka kepala Jalut itu akhirnya tembus sampai ke belakang. Begitu meninggal langsung dia penggal, kemudian dia mengatakan, aku membunuh Jalut. Kalah apa pasukan? Ini kemenangan itu karena apa? Ya, karena ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pasukan raksasa yang sebesar apapun bahkan kemudian kekuatan daripada persenjataannya itu sudah mumpuni luar biasa, mereka kalah hanya dalam satu gebrakan. Karena itu ikhwanifillah, inilah kalau orang itu wama du'ufu itu apanya? Mereka itu kemudian tidak merasa lemah. Wamastakanu itu apa? Tidak istiqanah. Adamu istiqanah. Istiqanah itu apa? Merasa lemes. Kan antum tahu ya, penyakit orang sekarang apa? Melihat masalah itu lemes dhisik. Orang dihadapi bisa lemes. Terutama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu ada masalah itu dipikir sih. Namanya apa? Overthinking. Karena kalau antum kemudian ke overthinking, ibu ya overthinking, weh keluarga itu mesti bendian terus. Karena itu apa? Kalau ada masalah, ya selesaikan. Orang iso, pokoknya tok-tok mana menyelesaikan. Tok-tok mana tok. Yang penting antum terlihat di keluarga itu apa? Sebagai problem solver. Jangan kemudian antum malah mengeluh. Kalau mengeluh, ngepreh apa gitu. Dan ngepreh itu namanya istiqanah. Istiqanah itu merasa lemah dulu sebelum menghadapi sesuatu. Jadi sifat para pengikut para nabi, ya, review nakasir itu menghadapi sesuatu, ya ada mudzofi wa adamul istiqanah. Mereka itu tidak gampang menyerah ketika mereka menghadapi sesuatu. Yang penting kemudian dilakoni saja. Yusak bin Nun itu ketika kemudian mereka itu berperang menaklukkan Yerusalem, setelah mereka itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa memasuki Yerusalem karena mereka yatihuna arba'ina sana, berputar-putar di padang putih selama 40 tahun. Nabi Yusak bin Nun setelah 40 tahun ganti generasi, maka pasukannya itu kemudian bisa menaklukkan bangsa Kal'aniun tadi. Sisa-sisanya dihabisi oleh Yusak bin Nun. Kenapa? Ketika dia berperang, tiba-tiba matahari sudah turun dan besok itu hari Sabat. Kalau hari Sabat berarti
Bangsa Yahudi kan tidak boleh berperang, harus mundur. Maka kemudian Yusa bin Nun itu berdoa, ya Allah, tangguhkanlah matahari untuk tenggelam terlebih dahulu. Bayangkan, matahari disogok sama Yusa bin Nun supaya apa? Enggak tenggelam. Yusa bin Nun itu adalah pengikut Nabi Musa yang menemani Nabi Musa ya, tarbiyah oleh Khidir itu ya. Dari 12 pemimpin ya, itu yang tidak membangkang cuma 2. Satu Yusa bin Nun, 2 Kalab bin Yuhana. Ini dua-duanya yang tidak membangkang. Yang lainnya 10 nakib ya Bani Israel itu semuanya membangkang semua. Maka mereka kemudian ya disuruh oleh Allah berputar-putar di padang tih sampai 40 tahun. Setelah itu kemudian muncullah generasi mujahid yang baru. Karena itu Syekh Ahmad Yasin itu memperkirakan periodisasi orang Yahudi itu 40 tahunan. Kalau intifadah itu dikobarkan tahun 82, 40 tahunnya lagi itu 2027. Jadi 40 tahun ini nanti kemudian Israel pasti akan mengalami banyak sekali perubahan lagi. Entah nanti akan menjadi ya hancur atau kemudian kolab dan sebagainya. Kita tunggu 2027. Tinggal setahun lagi kita. Ya, tapi terontong-terontongnya sudah kelihatan kan? Kalau antum melihat ya fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini. Innallaha yuhibbus sabirin. Maka Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang yang sabar, wis tunggu densik, yang penting berjuang dulu. Tapi kalau orang itu kemudian mutung, ya, kemudian minum air kok banyak ya dari sungai yang ditawarkan oleh Tolut tadi, maka mereka nggak kuat gelayat lagi. Karena apa? Nek kuarekan tuh repot. Coba untuk melihat ya, Ronaldinho atau Ronaldo. Itu kalau kemudian dia minum itu kan disemburkan kembali. Minum disemburkan kembali. Lihat mereka kalau minum. Kan mereka nggak diminum, nggak dihabiskan. Itu untuk apa? Untuk merangsang supaya hormon bertempur mereka itu tetap utuh. Tapi kalau mereka minum sampai banyak, ujung-ujungnya apa? Ya, yang keluar itu adalah hormon istirahat. Nah, kalau antum itu ya sedang berjuang, ojo langsung ngombe. Kenapa? Yang sepedaan kemarin, dan dia panas-panas, langsung ngombe degan. Degan itu kaliumnya kan tinggi kan? Dan ketika kemudian dia goes lagi, langsung kolap jatuh, mati dia. Kenapa kok mati? Karena hiperkalemi. Jadi kaliumnya yang tinggi itu membuat jantung itu kerjanya menjadi semakin berat. Dan itu bisa menjadi mati mendadak. Jadi Allah itu melarang kita minum banyak itu supaya apa? Ya, orang malas. Coba kalau orang minum banyak itu ujung-ujungnya apa? Pengennya kan turu tok. Layah-layah, enak tenang. Tapi wong Jawa itu biasanya begitu. Mangan enak, ngombe legi kan begitu ya. Wong Jawa. Ujung-ujungnya apa ya? Pengennya istirahat tok ae. Nah, karena itu kalau kita kemudian innallaha yuhibbus sabirin. Jadi Allah mencintai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sabar. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin ini sifat daripada robani. Robaniyatul dakwah itu bagaimana? Itu ada robaniyatul rizalah, ada robaniyatul rijal, dan ada robaniyatul jamaah. Kayaknya waktunya enggak nututi ya. Jadi kalau antum terlalu banyak malah bingung nanti. Dipantengi, difokuskan kepada sifat-sifat daripada robbaniyun tadi. Yaitu apa? Ikhlas, minta pertolongan hanya pada Allah, sibuk dengan aibnya sendiri, dan kemudian melihat dirinya itu adalah yang paling keliru dan paling salah. Kemudian melihat orang lain itu yang paling benar dan yang paling menang dan paling sukses. Jika kalau antum punya sifat itu, maka antum punya sifat andab asor, menghormati orang lain. Tidak kemudian timbul sifat sum'ah, ya, kemudian juga sifat kiber atau sombong atau sifat ujub. Karena ujub satu kali 60 ibadah, 60 tahun ibadah antum itu hancur. Innal ujaba yahbitul a'mal sitatus sanawat. Jadi kalau orang itu ujub satu kali 60 amalannya 60 tahun loh ini itu habis semua. Kalau antum mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun, ujub satu kali 80 dikurangi 60 berapa? Tinggal 23 tahun. Ya Banda? Nanti kalau ujub lagi, nah ini malah sudah inflasi nih.
Ya, karena itu ikhwanillah, azakumullah wa iyyakum, coba contoh fitnah yang luar biasa apa? Ketika Seskap tadi ya, itu mengatakan kita inflasi pengkritik. Ujung-ujungnya tiba-tiba ada AI-nya, Pak Amin Rais, AI tahu ya? Yang itu kemudian menyuruh kemudian Seskapnya dipecat karena agak begitu-begitu ya. Waktunya muncul lagi, yaitu wah ini berarti bukan inflasi pengkritik, tapi inflasi body. Ujung-ujungnya apa? Pertarungan tidak ada habisnya. Gitu. Karena apa? Setiap perkataan disadani dengan perkataan yang lain. Ujungnya apa? Atafsalu wa tadhaba rihukum. Maka mereka saling bertanazuk, saling berselisih. Ujung-ujungnya apa? Kekuatan umat itu masih akan sampai kemudian, wah kita PTUN kan, wah ini kemudian tak tuntut dan sebagainya. Tidak mari-mari ya. Ya, sehingga kalau tidak mari-mari seperti tadi, itu apa? Melelahkan rohaniat daripada umat. Sedangkan umat itu butuh yang namanya energi untuk menghadapi krisis era mendatang. Krisis energi itu kan sudah diambang pintu kan. Tapi awak ide malah bingung ya masalah narasi yang tidak jelas. Nah, karena itu kalau kita pengen ya benar-benar kita menghadapi segala sesuatu itu dengan sabar, ingat ini, sifat Rabbaniun. Wa ma wahanu lima asabahum bisabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Innallaha yuhibbus sabir. Ya Allah demikian akilah, aku lukali hadza wastaghfirullahallazim li wa lakum wa lisail muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan istighfar 3 kali ya, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika. Baik. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.